Konnichiwa minna, watashi wa Feren desu. Balik lagi di Kita Nara Channel di segmen Narapot. Kyo wa ne, kita bakal bahas tentang anime recommendation di Netflix buat kalian semua dan buat temenin kalian semua selama liburan ini di rumah. Oke? Yang pertama ada Hunter x Hunter dengan rating 9,08 di MyAnimeList. Ini tuh rating yang tinggi banget guys. Jadi nyeritain tentang Gon yang ingin menjadi hunter dengan harapan bisa ketemu sama ayahnya. Nah menurut aku tuh ceritanya rame banget ya, karena ini tuh adventure. Jadi walaupun ini banyak action, banyak cerita-cerita utama lainnya, tapi kalian bisa santai banget nontonnya karena per arc-nya itu terbilang lumayan pendek. Jadi kalau misalnya kalian, hari ini gue beres dulu arc ini terus besok baru gue sambung, ini tuh anime yang cocok banget buat kalian. Terus stress free, plotnya gak banyak yang aneh-aneh, karakternya well written, plot holes-nya juga sedikit. Jadi buat kalian yang pengen anime santai, banyak ketawa tapi juga menyentuh hati, kayaknya Hunter x Hunter ini adalah pilihan yang cocok buat kalian. Next kita punya Fruit Basket di rating di 8,87, menceritakan tentang Tohru yang tanpa sengaja terseret ke dalam rahasia zodiak dan keluarga para Sorma setelah bertemu dengan Yuki dan Kyo. Nah ini tuh ceritanya menarik banget mengingat genrenya adalah shoujo dan romance. Furuba ini mengangkat awareness yang sangat tinggi buat mental health. Dikemasnya juga sangat baik, jadi kalian nggak akan merasa nggak nyaman nontonnya. Dan menurut aku ini adalah anime yang tepat buat kalian yang pengen mengerti bahwa kehidupan mental health itu nggak mudah. Jadi anime ini anti mainstream banget, romance juga tetap ada. Aku saranin banget buat kalian yang pengen anime agak santai tapi tetap menyentuh hati. Next ada Haikyuu di rating 8,83, menceritakan tentang Hinata Soyo yang ingin menjadi Little Giants dalam permainan volley. Soyo ini punya badan yang dibilang cukup pendek ya buat jadi pemain volley, tapi karena tekadnya, jadi dia pengen mewujudkan untuk jadi seorang middle blocker. Menurut gue Haikyuu ini cerita yang bisa dibilang mungkin idenya mainstream, tapi banyak banget fandomnya. Kenapa tau nggak? Karena cerita tentang underdog yang akhirnya bisa menang dan berhasil itu adalah cerita yang relatable banget. Nah buat kalian yang pengen mengerti perjuangan seseorang dari nol sampai berhasil, Haikyuu ini pas banget buat kalian. Karakternya relatable, karakter developmentnya bagus, plot hole-nya juga sedikit. Jadi Haikyuu itu asik ditonton, rasanya kayak nonton teman kalian tanding. Jadi buat kalian yang mau nonton acara yang bikin happy, bikin ketawa, ngerasain hal-hal yang banyak relatable lah, perjuangan kalian mengejar mimpi, Haikyuu tuh pas banget deh buat kalian. Next ada Jujutsu Kaisen dengan rating 8,78. Ini tuh ceritanya tentang Itadori Yuji yang tanpa sengaja memakan jari Ryomen Sukuna. Ryomen Sukuna itu adalah seorang king of curse. Jadi karena dia makan jari Sukuna, dia terseret dalam dunia kutukan dan dia memulai petualangan baru di Jujutsu Kaisen bersama teman-temannya. Oke, Jujutsu Kaisen ini pendatang baru di anime Winter Season 2021 dan menurut aku responnya sangat amat positif. Selain visualnya yang bagus, ceritanya yang bagus, karakter developmentnya juga sangat amat bagus. Jadi buat kalian yang mau ngikutin, ini saat yang tepat banget karena manganya juga cukup panjang. Jadi aku saranin buat kalian ikutin dari awal, dari sekarang. Belum. Oke, sebelum kalian lanjut jangan lupa subscribe, Jangan lupa notifikasi. dan share ke teman-teman kalian. Next kita punya Violet Evergarden dengan rating 8,64, menceritakan tentang post Great Wars. Violet Evergarden yang dari kecil dilatih untuk menjadi mesin pembunuh perang kini kehilangan tujuan hidupnya dan dia sedang mencari tujuan hidup baru. Ceritanya tuh menyentuh banget guys, kalian bakal nangis, siapin tisu yang banyak, menyentuh banget, tapi aku rekomen banget. Kenapa? Karena dari nonton Violet Evergarden kalian akan mengerti bahwa banyak suka duka di dunia ini yang dialami banyak orang berbeda-beda, setiap orang punya cerita yang berbeda-beda, setiap episodenya pun mengangkat tema yang berbeda-beda. Jadi ini santai banget buat kalian tonton, kalian bisa nonton episode sekarang, episode 5-nya besok, episode 3, terserah kalian. Nah ceritanya itu menceritakan tentang Violet yang akhirnya memutuskan untuk menjadi auto memory doll. Jadi auto memory doll ini kerjanya bagaimana dia menuangkan rasa perasaan seseorang, sedih, senang ke dalam suatu surat untuk orang-orang yang mereka cintai. Jadi ini bakal menyentuh banget, apalagi episode 10 nih aku kasih warning ya buat kalian. Jadi kalau kalian pengen yang menyentuh hati buat bikin a good cry, ini adalah anime yang tepat buat kalian. Selanjutnya ada The Great Pretender dengan rating 8,33, menceritakan seorang Edamura yang merupakan penipu, pencopet, tanpa sengaja dia nipu orang namanya
Florent Thierry. Nah, jadi dia terbawa nih, dia harus ke Amerika dan membuktikan bahwa dia adalah the greatest swindlers in Japan. Nah, aku punya alasan kenapa kalian harus nonton Great Pretender. Pertama, Great Pretender ini dibawakan oleh Netflix dan Bandai, jadi punya art style yang beda banget. Jalan cerita yang juga bisa dibilang unik karena menceritakan tentang kon artis. Jadi rasanya tuh kayak thrill, kayak deg-degan, kayak gimana nih arc ini. Dan mereka tuh punya arc yang lumayan menarik, apalagi arc yang terakhir itu bisa terbilang lumayan panjang. Jadi aku mau saranin buat kalian nonton per arc aja dan nikmatin jalan ceritanya. Mungkin kalian bakal mikir juga sedikit, tapi ini bener-bener hiburan yang tepat karena ada ketawa, ada sedihnya juga, ada mikirnya juga. Pokoknya ini pas banget deh buat kalian. Untuk honorable mention kita ada Neon Genesis Evangelion dengan rating di 8,83. Nah, menceritakan di tahun 2015 humanity itu mengalami ancaman dari para angels dan satu-satunya harapan adalah Nerve yang dikelola oleh UN. Mereka itu menciptakan suatu mesin bernama Evangelion. Evangelion sendiri harus ada pilot yang bisa mengendarainya dan itu bukan task yang mudah. Shinji Ikari yang baru berusia 14 tahun pun harus mengikuti keinginan ayahnya untuk mempilot buat Evangelion ini. Evangelion pertama kali dirilis pada tahun 1995 oleh Hideki Anno Sensei. Mungkin kalian anime lovers yang udah lebih senior gak asing lagi sama nama Hideki Anno sendiri. Evangelion ini bisa dibilang anime yang cukup mengguncangkan dunia ya, karena dirilis udah post-war juga, jadi fansnya sangat banyak, sangat populer dan merupakan salah satu anime yang sangat inovatif. Cuman karena Hideki Anno Sensei sendiri terkena serangan depresi karena popularitas dari Eva sendiri. Banyak banget fans yang nonton ini dan itu. Jadi di episode belasan mungkin kalian akan mendapati bahwa plotnya udah mulai jadi dark, jadi keluar dari jalan cerita utamanya. Tapi menurut aku itu appeal dari Evangelion sendiri, soalnya jadi ceritanya nggak mainstream lagi dan punya hal yang berbeda gitu ya. Pertama aku mau kasih tau dulu ke kalian, buat kalian yang mungkin mudah ke-trigger, aku nggak saranin nonton sih. Soalnya Shinji sendiri mengalami avoidance personality disorder, terus Asuka juga mengalami narcissistic personality disorder, Rei Ayanami mengalami schizoid personality disorder. Ini adalah karakter-karakter utama di Evangelion yang bakal kalian sering lihat. Nah, ceritanya tuh mungkin awalnya tentang bagaimana mereka harus mengalahkan para monster angel ini sendiri. Mengingat usia mereka yang sangat muda itu 14 tahun saja, jadi mereka harus berusaha untuk melawan monster, tapi melawan monster dalam diri mereka sendiri juga. Apalagi bener-bener ini adalah seluruh umat manusia tuh ada di tangan mereka. Jadi buat kalian yang mau nonton mungkin anime yang bisa dibilang cukup legend, tapi kalian juga pengen penasaran, boleh cek aja karena Netflix akhirnya udah menyediakan Evangelion ada. Toshio Minna, kita udah sampai di penghujung video, tapi aku harap semua rekomendasi aku bisa kalian tonton dan jadi insight kalian buat nonton anime-anime berikutnya ya. Ini adalah saat kalian buat jadi seorang wibu. Buat kalian yang udah nonton, jangan lupa tinggalin di comment section pendapat kalian. Buat kalian yang punya rekomendasi lebih bagus, mungkin tulis juga di comment section. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Arigato, sayonara! Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.